Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semangat, sukacita. Dalam buku petunjuk hari Jumat sedunia itu tidak ada khotbah, ya. Jadi hanya refleksi. Kalau khotbah itu dari atas mimbar, kalau refleksi itu dari mana saja. Refleksi itu dikata reflekta. Reflekta itu dalam diri ini, reflektor di sana. Nah, setelah ditinggal orang banyak, selanjutnya balik lagi ke diri sendiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 yang sudah dibuka di sini sejak tadi pagi atau kemarin sore ya. Biasa kemarin sore sudah dibuka di sini, nggak ada yang baca. Kita akan membaca bersama dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat 1 ganjil dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya membaca ayat 2 genap dan seterusnya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, memelihara, meyakini dan memberlakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini Bapak Ibu majelis, ini kurang persiapan sebenarnya. Kita sudah punya mic yang canggih yang di sini. Jadi tidak usah membawa yang seperti ini. Ini kalau aku mau memperagakan tangan kiri kanan kan tidak bisa. Nah, oke Mbak. Lain kali di dalam pusing dilengkapi ya. Nah ini mumpung ada majelisnya komplit, jadi sama dengan Timur Indah, ya. Nah gitu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku mohon kepadamu, bersabarlah satu sama lain dalam Kristus. Bapak Ibu, tadi tidak bilang gambar Palestina, bukan ya? Tadi nggak menyiapkan gambar Palestina. Oh, tak kira tadi meskipun tadi itu menyiapkan gambar Palestina, tinggal saya menarasikan dari sini. Ternyata belum juga. Ini pakai narasi saja Bapak Ibu, nanti bayangannya dibayang-bayangkan saja. Okay? Palestina itu sebenarnya adalah satu titik kecil di Timur Tengah yang sudah ada sesungguhnya sejak 3000 tahun sebelum kedatangan Kristus. Ya. Sebelum Masehi, Palestina itu sebenarnya sebutan dalam bahasa Yunani Romawi untuk provinsi Yudea. Pernah dengar kata Yudea? Kalau menjelang Natal itu ya. Nah itu jajahannya Romawi. Nah kemudian Palestina itu juga disebut tanah Israel. Nama lainnya adalah Kanaan. Nama lainnya adalah Suriah Selatan. Nama lainnya adalah Kerajaan Yerusalem. Zaman dulu sekali itu tempat orang Filistin hidup. Nah gitu. Jadi Filistin dulu hidup, terus kemudian dari Palestina. Nah, kemudian Palestina ini posisinya strategis karena dia berada di persimpangan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Maka kalau Bapak Ibu ketemu orang Palestina itu pasti cakep, ya, sing perempuannya cantik-cantik. Bayangin Bapak Ibu, campuran Eropa itu kan putih gitu, Asia itu mirip-mirip kita, Afrika itu kan hitam. Jadi campuran itu dari kopi susu. Kalau yang
perempuan itu cantik-cantik, kalau yang laki-laki itu ganteng-ganteng. Salah satu contohnya yang ganteng itu ada di sini. Loh, iya ini ada darah Palestinanya gitu. Dilihat dari samping sini ini, itu kelihatan. Nah, kemudian saya mau melanjutkan sedikit lagi. Pada tahun 1967, ketika Israel menduduki Palestina, ini kekuatan negara Barat menyebut wilayah itu menjadi tepi barat. Nah, apa sebabnya disebut tepi barat? Karena posisi Palestina itu ada di sebelah barat sungai apa yang terkenal? Sungai Yordan. Tuh, ini tadi, waduh bocor ini tadi. Sebenarnya ini yang pertanyaan kuis tadi itu. Sudah bocor. Ya, makanya disebut tepi barat. Jadi Bapak Ibu di berita-berita nanti menyebut tepi barat itu maksudnya ya. Nah, tepi barat Sungai Yordan. Nah, pada perjanjian Oslo tahun 1993 sampai 95, tepi barat yang di dalamnya ada Yerusalem sekarang ini, ya, dibagi menjadi 3 area. Yerusalemnya orang Yahudi, Yerusalemnya orang Kristen, dan Yerusalemnya orang Arab Muslim. Nah, nanti di luar ibadah ini, Bapak Ibu bisa tanya pada Pak Di Purwoko dan Budi Purwoko yang akan menceritakan Yerusalem ini. Karena beliau berdua baru saja dari sana. Oleh-olehnya antara lain ini asli Narastu. Kemudian mana lagi ini ya Budi ya? Nah, ini minyak apa Budi? Asli yang itu ya. Ini yang itu yang asli itu. Tapi tolong nggak boleh diminta karena tadi di mobil itu nanti untuk beli saja. Ini asli Bapak-Bapak, ada yang asli ya, ada yang asli. Nah, kemudian tentang perempuan Timur Tengah, itu perempuan Timur Tengah dan Arab lainnya sebenarnya itu nggak dianggap bahwa itu perempuan di sana, nggak dianggap. Jadi seksi itu nanti percaya. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, yang pertama kali melihat siapa? Maria Magdalena, melayu, ngomong sampai Petrus, ora percaya, datang sendiri ke kubur. Beda dengan orang perempuan Palestina. Perempuan Palestina itu kuat, kokoh, teguh, berjuang, ya, berjuang, berpengaruh. Nah, dan baru-baru ini perempuan Palestina sangat bersuka cita karena Ibu Sally Assad itu ditakbiskan menjadi pendeta perempuan pertama kali di gereja Palestina. Bapak Ibu, Palestina itu orang Kristennya. Ini saya belum pernah bisa baca ini. Itu 28 sampai 32%. Itu jumlah orang Kristen di Palestina yang sekarang hancur-hancuran. Sementara di Israel sendiri orang Kristen hanya 5 sampai 10%. Ya, 10%. Nah, sementara berita-berita yang masuk ke Indonesia kan kita hanya dari satu jaringan itu saja. Itu biar nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu saya akan menjelaskan ini makna simbol-simbol ini. Mengapa ini akrab dengan perempuan yang membuat hari doa sedunia, yaitu perempuan Palestina itu. Pertama tentang Alkitab. Nah, kita tidak usah dijelaskan ya. Ini fungsinya sama dengan kita. Dipahami sebagai firman Tuhan, sumber segala ajaran dan kebenaran. Itu. Yang kedua lilin nyala. Harusnya nyalanya sejak kebaktian tadi. Bapak Ibu ini juga, ini mumpung ada majelis ini di Talang Buseng, kalau kebaktian itu pertama kali ritualnya itu menyalakan lilin. Nah, gitu. Kayak di Timur Indah itu. Di sini belum, ya. Belum ya Pak saya. Nah, mulai besok harus mulai. Ya. Nah, ritualnya menyalakan lilin. Apa artinya lilin yang menyala? Itu artinya jadilah terang. Kejadian 1:3. Simbol tentang terang kebangkitan Kristus, simbol tentang dunia, terang dunia. Maka ketika memulai ibadah, ritual pertama adalah penyalaan lilin, ben padang. Artinya sing ibadah itu ya artinya padang itu. Meskipun tadi dari rumah itu bengkerengan dengan suami istri itu, tetapi kalau mau sampai pintu gereja itu karena lihat lilin menyala, artinya jadi padang. Meskipun nanti harus kebaktian diteruskan lagi berapa. Nah, kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu, zaitun. Zaitun itu sebenarnya
Yang mana tadi Bude yang asli? Zaitun yang besar besar. Yang ini besar. Ya. Nah, ini minyak zaitun. Ini Narwastu ya. Ya, Narwastu. Terus yang ini Sama. Urapan. Ini asli, Bapak Ibu, asli ini masih saya bilang ini. Nah, minyak zaitun pohonnya dulu. Pohon zaitun itu pohon yang bisa hidup ribuan tahun, lambang kehidupan. Nah, kemudian minyaknya zaitun ini, Bapak Ibu, minyak zaitun ini sebenarnya ini tangkai zaitun, tetapi diganti dengan palem. Tidak apa-apa, kita sebentar lagi akan minggu palem, ya. Itu. Nah, minyak zaitun ini Bapak Ibu fungsinya menjaga kesehatan kulit, ya tak? Menjaga kesehatan kulit. Kemudian mengurangi jerawat. Sopo sing jerawatan ini ada obatnya, ya. Mengurangi jerawat. Kemudian melembabkan kulit, mengurangi flek-flek hitam. Nah, Bapak Ibu yang sepuh kan di sini ada flek-flek hitamnya loh. Nah, itu bisa dikurangi dengan minyak zaitun. Nah, ini ibu-ibu yang kegunaannya pasti menarik untuk ibu-ibu semuanya, ya. Ini menunda munculnya tanda-tanda ketuaan. Itu minyak zaitun. Tapi ini hanya berlaku untuk mamanya Melodi, untuk mamanya Embun, gitu ya. Kalau mbahnya Embun lah sudah set, sudah kelar. Kamu di blonjok itu tetap kelar, tetap kuat, ya. Nah, kalau setingkat mamanya Embun, oke lah. Setingkat mamanya Melodi, oke, ya. Nah, tetapi kalau yang untuk mbaknya harus kelar. Nah, kalau mau itu ya yang masih muda-muda. Nah, kemudian berikutnya minyak zaitun ini juga bisa untuk menyembuhkan bibir-bibir yang meletek-meletek ini, durasi ini, ya. Itu untuk bibir yang pecah-pecah. Terus juga bisa untuk menyembuhkan sakit bibir yang di sudut sini pecah, ya. Itu bisa disembuhkan dengan minyak zaitun. Tetapi kalau bibir yang trocok, bibir yang suka merumpi, bibir yang suka jelek-jelekan orang lain, kejelekan orang lain diceritakan kemana-mana, itu tidak bisa disembuhkan dengan minyak zaitun, ya. Itu hanya dibiarkan mau terus begitu atau mau berhenti, hanya itu aja obatnya. Kalau mau terus ya nanti badai-badai terus saja begitu, ya. Sudah disindir dengan minyak zaitun, nanti selesai badai masih lagi menceritakan kejelekan keburukan orang lain. Itu memang tidak bisa disembuhkan dengan minyak zaitun, ya. Nah, kemudian yang berikutnya bunga melati dan bunga kopi yang mana? Ini Mbak. Ini yang bunga kopi ya. Nah, bunga kopi ini Bapak Ibu saya mau agak serius ini kalau saya nggak percaya. Bunga kopi ini adalah bunga air mata. Ya. Bunga kopi dan bunga melati ini putih juga ya. Kopi melati yang ujung Pak D. Ini kopi. Bunga kopi ini Bapak Ibu, ini bunga air mata. Ini adalah bunga yang ditabur di busana para pahlawan Palestina yang gugur di medan laga karena memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Saya membaca, Pak Dibri itu motornya motor Yuyu jadi gampang nangis ya. Ketika saya membaca sejarah bunga lili di Palestina, saya tidak sengaja, saya masih bisa menangis. Karena apa? Dengan bunga kopi ini, banyak keluarga-keluarga yang diingatkan kehilangan orang tuanya, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya karena perjuangan demi kemerdekaan negeri Palestina. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa kaktus? Kita tahu kaktus adalah tanaman yang bisa hidup di daerah padang pasir. Maka kaktus sangat dipelihara dan menjadi hiasan seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan kaktus ini untuk hiasan di rumah, ya, hiasan di rumah. Nah, kemudian mengapa ini ada bonsai? Ini hanya contoh saja. Karena di sana itu daerahnya kering, maka semua pohon itu dengan teknologi yang canggih itu dibuat pendek-pendek, gitu, pendek-pendek. Nah, kita mengenalnya bunga pendek,
bonsai. Cuma saya mau memberi contoh satu saja. Bapak Ibu sering lihat dondong yang di pot tapi berbunga. Nah itu aslinya teknologinya dari sana. Jadi sekarang orang sana itu kalau nanam mangga, nanam durian itu ya seperti yang kita lihat kalau dondong yang di pot itu. Nah, tetapi durian dan mangga di sana meskipun pendek-pendek ini aman, ya. Tetapi kalau di jalan sini nih, kalau ada mangga yang pendek ini, durian yang pendek ini, namanya itu durian cemolong. Itu sama mangga cemolong. Kalau melok cemolong itu mudah menarik untuk dicuri. Nah itu, makanya kita bukan orang Palestina. Nah itu Bapak Ibu bedanya ya. Nah, nanti kalau Pak Musa nandur kolong sing pendek-pendek itu, nah itu namanya bukan mangga boleh atau mana lagi, tetapi pelem cemolong. Nah itu durian ya durian cemolong. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, ini jeruk nipis. Nah ini jeruk jeruk nipis. Jeruk nipis itu kegunaannya untuk merawat kulit. Nah Bapak Ibu, jeruk nipis oleh orang Palestina penting untuk mengganti kerokan. Tahu kerokan ya? Kalau kerokan mah kita begini sampai abang-abang itu ya, itu salah. Itu membuka jaringan darah sehingga malah tidak masuk angin. Nah ini caranya begini. Jeruk nipis ini dipotong begini, bukan begini ya, begini. Terus minyak kayu putih ditaruh di tataan gitu, tutulkan gitu, ya. Terus digosokkan. Nah, nanti Bapak Ibu yang badannya tidak enak dicoba dengan minyak kayu putih, ini terus digosokkan. Ya. Nah itu menghindari kerokan yang zaman dulu ini rumah bang ini kurang mantap. Nah, itu salah kawan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nah ya benar tadi ada khotbahnya Tuhan yang cerita ini aja. Nah, tapi malah lebih panjang dari khotbah ya. Ini orang tua ini kalau sudah ngomong ini karena sindrom tingkat kroso tadi ngomongnya sangat turun orang kroso. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sebenarnya ada satu lagi parfum. Parfum itu minyak wangi, ya, minyak wangi. Nah, ini adalah wajar kebutuhan wanita di segala zaman. Kalau ada perempuan yang tidak memakai minyak wangi, yang tidak memakai parfum, itu artinya perempuan yang tidak umum. Artinya penjenengan termasuk perempuan khusus. Ya, kalau yang umum itu pakai kosmetik, kemudian pakai wedak, pakai ukur, paling kurang pakai foundation, gitu, foundation. Nah, Bapak Ibu kalau minyak wangi itu bukan disemprot, trot, bukan. Minyak wanginya orang Palestina itu begini. Nah, gini. Nah, gitu. Kalau kita mau lama atau itu artinya kalau minyak wangi itu ya menyiapkan ada minyak wangi yang parfum yang bagus, tapi ini juga bisa diganti. Nah itu Bapak Ibu yang terakhir tentang simbol-simbol di sini. Akhirnya saya mengatakan, aku mohon kepadamu bersabarlah satu sama lain. Nah, surat Efesus ini adalah salah satu suratnya Rasul Paulus yang ditulis di penjara pada tahun 60 dan 61. Dalam bacaan kita hari ini disebutkan bahwa hendaknya kita sebagai jemaat Kristen, bersikap satu, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu, baik dalam kehidupan internal gereja jemaat maupun eksternal di luar jemaat. Kemudian selaku jemaat, kita diminta untuk berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, yaitu satu tubuh, satu roh. Rohnya roh besar nih Bapak Ibu ya, rohnya besar ya. Satu roh, satu pengharapan,
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Rangkaian yang serba satu ini mencerminkan kesatuan, keutuhan, integral, tidak terpisah.